Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya Wakil Gubernur DKI Jakarta pasangan Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW sebagai pengangguran. Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu? Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup, baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Para janda kaya raya menikahi para pemuda yang pengangguran dengan dalih bahwasanya ketika itu Khadijah sebagai seorang pengusaha, sebagai pembisnis menikahi Rasulullah SAW yang miskin, atau Rasulullah SAW ini pengangguran. Dan ini merupakan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya, dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis ketika beliau masih muda, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW. Dan Nabi merupakan pemuda yang kaya raya dan sukses. Dan kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, beliau maharnya sangat besar. Dan bahkan Rasulullah SAW bukan seorang pengangguran. Beliau ini seorang bisnismen, seorang pengusaha, seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Pak Suswono ini sudah minta maaf, kita ketahui bahwasanya ya penghinaan ya tetap harus diproses hukum. Yang namanya penghinaan, apalagi menghina Rasulullah SAW, dianggap pengangguran, dan yang menikahi Khadijah ini seakan-akan Rasulullah SAW menjadikan pernikahan ini untuk menikmati kekayaan Khadijah. Padahal ya tidak, ya Rasulullah menikahi Khadijah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak untuk menyerang, bahkan sekarang lagi kontestan pilkada, tidak ya, apalagi kita bukan orang-orang politik ya. Intinya kita agar mengetahui dan ya masyarakat mengetahui bahwasanya tidak boleh bermain-main, apalagi lagi kampanye yang berkaitan dengan agama, apalagi menghina Nabi kita yang mengatakan Rasulullah SAW pengangguran, ya Khadijah menikahi Rasulullah SAW karena Rasul ini seorang pengangguran.
Bukan itu ya. Yang kita maksud dengan adanya koreksi video ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha, dan ketika Khadijah ya mengajak menikah Rasulullah SAW, Rasul pun pada waktu itu sudah memiliki harta kekayaan, bukan seorang pengangguran yang ngemis-ngemis. Dan ketika menikah Rasulullah SAW menikmatin harta Khadijah. Ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang tidak ada dasarnya, bahkan ya, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, Khadijah menikahi Rasulullah SAW bukan karena kasihan Rasulullah SAW sebagai seorang pemuda pengangguran, ya, karena beliau tertarik, Khadijah ini tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena amanahnya, karena budi pekertinya, karena akhlaknya yang luar biasa, sehingga beliau tertarik, sehingga pengen menjadikan Rasulullah SAW menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan blunder, jeplak-jeplok, apalagi Pak Suswono ini adalah orang politikus, orang nasional yang dilirik mata oleh jutaan ya orang, dilihat oleh rakyat Indonesia, terkhusus rakyat DKI Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Barakallahu fikum. Udah gitu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelapor-ngelaporin orang. Nah, kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe they get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di. Nah, jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita, paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan seharusnya dalam forum tersebut. Oleh karena itu sekali lagi dengan tulus saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati di dalam berkomunikasi. Dan saya akan menjadikan hal ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya. Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan dan saya juga siap untuk menerima kritikan-kritikan yang
disampaikan oleh siapapun, dengan senang hati saya menerimanya. Dan harapan saya tentu mari kita bersama-sama untuk terus memperhatikan kaum du'afa untuk mensejahterakan mereka. Kami yakin dengan nasihat para ulama, para habaib, para kiai dan juga para ustadz, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Ada apa istilahnya, ya banyak yang karena tanpa tabayun ya, atau recheck langsung kemudian menjudge, ya wajar aja. Dan saya hal-hal seperti itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Merasa tersudut atau apa, tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf sajalah, supaya karena memang bagaimanapun juga ya seseorang tidak lepas dari kesalahan. Ya kalau sudah salah ya sudah minta maaf Pak, jangan bilang nggak tabayun lah, apalah. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI akan mengkaji kelakar calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono yang menyebut janda kaya nikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Kajian dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya orang yang terkena dampak negatif hingga merasa keadilannya terlanggar terkait kelakar tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dalam konteks ini tentu Bawaslu mensplitnya, khusus soal apa yang dilarang dalam kampanye adalah salah satunya menghasut, mengadu domba, mengancam. Nah itu yang tidak boleh ya. Nanti kita lakukan kajian. Kalau hanya mereka hanya sebagai guyonan sendiri gimana? Kadang, kadang bagi Mas Bagja guyon, tapi bagi saya serius, kan bisa gitu ya. Itulah yang akan diuji. Apakah memang ada orang yang merasa kemudian terdampak negatif, merasa keadilannya terlanggar atau tidak, itu yang dikaji. Karena kalau soal guyon atau tidak, setiap orang punya rasa yang berbeda. Sebelumnya dalam dialog bersama masyarakat pada 26 Oktober lalu, Suswono mengeluarkan candaan soal janda kaya yang menikahi pemuda pengangguran. Hal ini diucapkannya saat menanggapi pertanyaan warga mengenai kartu janda saat Suswono membahas kartu yatim. Alhamdulillahirabbil alamin.